Selanjutnya ada pendapat dari Peter Hafnagel yang mengungkapkan bahwa criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime. Nah, ini artinya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mark Ansel tadi, yaitu suatu usaha rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua selama ini. Sobat-sobat sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam pertemuan secara online atau penjelasan materi kuliah melalui video pembelajaran. Nah, selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat dari Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar kelak. Sobat-sobat sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan video pembelajaran ini akan memberikan suatu pencerahan, inspirasi kepada sobat-sobat sekalian tentang kriminologi. Nah, kembali kita bahas materi tentang kriminologi dalam mata kuliah kriminologi tentunya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau semester 2. Nah, adapun pembahasan kali ini adalah tentang kebijakan kriminal atau criminal policy. Nah, criminal policy ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan criminal policy? Yang pertama kita bahas nanti pembagian dari pembahasan maksudnya dari criminal policy atau kebijakan kriminal ini saya bagi lagi di dalam 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah tentang teori kebijakan kriminal atau criminal policy. Yang kedua, kebijakan hukum pidana atau penal policy. Yang ketiga, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Nah, saya harapkan sobat-sobat sekalian dan mahasiswa bisa mengikuti dengan cermat, dengan jelas apa yang saya sampaikan dalam penjelasan materi perkuliahan ini. Yang pertama itu tentang teori kebijakan criminal policy. Teori tentang kebijakan kriminal atau criminal policy. Nah, pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal atau criminal policy merupakan suatu usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Jadi, criminal policy atau kebijakan kriminal itu adalah suatu usaha yang terorganisasi yang tujuannya adalah untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi. Dan juga ada misalnya ketika terjadi suatu kejahatan tetapi belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Nah, maka hal itu perlu dilakukan atau diambil kebijakan pidana atau kebijakan kriminal atau criminal policy. Nah, artinya mengkriminalisasi perbuatan itu supaya dia bisa dijatuhi suatu penghukuman. Selanjutnya, nah definisi dari criminal policy ini diambil dari pendapatnya Mark Ansel. Mark Ansel yang merumuskan sebagai the rational organization of the control of crime by society. Selanjutnya ada pendapat dari Peter Hafnagel yang mengungkapkan bahwa criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime. Nah, ini artinya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mark Ansel tadi, yaitu suatu usaha rasional masyarakat yang terorganisasi terhadap yang bereaksi terhadap kejahatan atau kriminal. Nah, lebih lanjut Hafnagel menyatakan pendapatnya ada beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal. Antara lain pertama, criminal policy is the society. Lebih lanjut
Peter Hafnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal, yang antara lain yang pertama yaitu criminal policy is the science of response. Artinya kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan. Artinya ketika suatu kejahatan itu terjadi, ada teknik-teknik yang dilakukan untuk menghadapi kejahatan itu. Inilah yang dimaksud dengan the science of response. Yang kedua ada criminal policy is the science of prevention. Nah, kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Nah, ketika kejahatan itu belum terjadi, maka dilakukan penanggulangan supaya kejahatan itu tidak terjadi. Artinya diciptakan suatu aturan sehingga kejahatan itu urung untuk dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Nah, ini adalah masalah penanggulangan. Yang ketiga ada criminal policy is the science of designating human behavior as crime. Kebijakan kriminal ada kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sebelumnya itu tidak ada aturan hukum pidana yang melarang perbuatan itu, maka ketika ada suatu kebijakan criminal policy atau kebijakan kriminal, maka perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Inilah yang dimaksud dengan merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan. Yang keempat ada criminal policy is rational total of response to crime. Kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional. Nah, ini ada pendapat Peter Hafnagels. Nah, selanjutnya kita lihat dari pendapat Sudarto. Sudarto ini adalah pakarnya hukum pidana di Indonesia yang pendapatnya banyak menjadi referensi bagi para sarjana hukum yang ada di Indonesia. Nah, menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama itu dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi. Nah, dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat. Ini menurut pendapat Sudarto. Nah, masalah kebijakan kriminal ada dua masalah sentral yang dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana adalah masalah penentuan. Yang pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Nah, ini berkaitan dengan merumuskan suatu aturan hukum yang menyangkut atau yang mengandung sanksi pidana. Tentu harus titik beratkan, harus difokuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu. Apakah sudah memenuhi sebuah kriteria yang ditetapkan oleh teori-teori hukum atau ilmu-ilmu hukum yang sudah ada misalnya. Dan sanksinya bagaimana? Apakah sanksi yang dikenakan itu kepada si pelanggar itu sudah sesuai belum dengan hakikat hukum itu yang sebenarnya. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah kriteria umum tindak pidana atau kriteria umum tindak kriminal. Nah, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut. Yang pertama, apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat? Karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Jadi, titik berat yang pertama itu adalah perbuatan itu dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia mendatangkan kerugian atau berpotensi mendatangkan kerugian. Nah, atau juga mendatangkan korban atau berpotensi mendatangkan korban. Inilah kriteria yang pertama. Yang kedua, apakah bahaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai? Artinya,
mengkriminalisasi suatu perbuatan itu seimbang dengan hasil yang akan didapatkan ketika perbuatan itu dikriminalisasi. Artinya kos pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Artinya segala sesuatunya itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, biaya pembuatan undang-undang, biaya penerapan hukumnya nanti ketika hukum itu sudah jadi. Ya. Yang ketiga, apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya? Nah, ini kalau saya rasa ini bersangkutan kepada personal dari aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah ketika dia tidak mampu menjalankan suatu aturan hukum, apakah aturan hukumnya yang harus diganti atau personal penegak hukumnya yang harus diganti. Nah, kalau menurut saya ketika suatu undang-undang atau suatu aturan hukum itu sudah diciptakan, maka tidak ada alasan bagi seorang aparat penegak hukum mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk menjalankan itu. Maka ketika dia tidak mampu menjalankan itu, dia harusnya meninggalkan posisi dia sebagai penegak hukum, dalam arti kata lebih baik mengundurkan diri. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan bangsa? Artinya misalnya suatu perbuatan itu dikriminalisasi, tetapi ketika perbuatan itu dikriminalisasi justru mendatangkan disintegrasi atau justru lebih membahayakan keadaan negara daripada perbuatan itu tidak dikriminalisasi. Yang selanjutnya ada pendapat A. Mulder. Nah, menurut Mulder ini kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan. Yang pertama, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. Inward Opzicht de bestand strafbepalingen hijsen dienen te worden. Nah, ini Mulder ini karena dia adalah Wong Londo, dia pakai bahasa Belanda di dalam mengemukakan pendapatnya. Ya, artinya seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah. Artinya di sini adalah Mulder lebih berpendapat ketika aturan pidana itu sudah ada, maka kepentingan seberapa jauh aturan hukum yang sudah ada itu untuk dirubah sehingga dapat menjangkau suatu perbuatan yang tidak ada sebelumnya. Contoh ya, sebagai contoh undang-undang narkotika dulu belum menjangkau, pernah terjadi di negara kita tembakau gorila, kalau saya nggak salah itu pernah. Tapi undang-undang kita waktu itu belum memasukkan tembakau gorila ini dari unsur-unsur kimia yang dikandunginya sebagai suatu zat aditif atau narkotika. Nah, ketika dilakukan perubahan, kalau saya tidak salah ada peraturan turunannya yang dilakukan perubahan, apakah peraturan pemerintah pada waktu itu, sehingga tembakau gorila menjadi bagian dari undang-undang narkotika dalam upaya kriminalisasi. Yang kedua, menurut Mulder, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana? Artinya, sebelum perbuatan itu dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, maka harus dilakukan terlebih dahulu apa aturan hukum kira-kira yang bisa menghambat atau mencegah supaya perbuatan itu tidak terjadi. Yang ketiga, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Ini lebih berkaitan kepada sistem peradilan pidana atau SPP, dikenal dengan SPP dalam ilmu hukum pidana, sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System. Yang selanjutnya adalah kebijakan hukum pidana atau penal policy. Nah, penal policy ini kembali kita mengambil kepada pendapat Mark Ansel yang menyatakan bahwa modern criminality science terdiri dari 3 komponen, yaitu kriminologi,
criminal law dan penal policy. Nah, dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni untuk mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Ini kalau dalam bahasa singkatnya disebut dengan politik hukum. Nah, penal policy atau kebijakan pidana atau kebijakan hukum pidana itu adalah berkaitan dengan politik hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan. Nah, kebijakan hukum pidana bukan sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis, normatif, dan sistemik dogmatik saja, namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis, atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Nah, menurut Hofnagel, criminology is primarily a science of other than offense in the sense, and in for criminology, the history of criminology is not so much a history of offenders as a history of the reaction of those in power. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan. Inilah menurut Peter Hofnagel. Nah, ada pendapat dari ahli hukum pidana dalam negeri, Ruslan Saleh. Menurut Ruslan Saleh, masalah pidana yang terkandung dalam hukum pidana perlu tetap dipertahankan dengan alasan-alasan karena masih memiliki sisi baik di antara hukum pidana sebagai sarana untuk menjustifikasi suatu perbuatan pidana yang dapat dikategorikan perbuatan itu melawan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang B, hukum pidana sebagai alat perangkat bagi penegak hukum untuk memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana karena kesalahannya yang dikategorikan sebagai unsur melawan hukum. Yang C, pidana atau hukuman yang terkandung dalam hukum pidana dalam pelaksanaan di tengah masyarakat bukan hanya ditujukan kepada si pelanggar, melainkan berpengaruh juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar tersebut. Ini pentingnya hukum pidana untuk tetap dipertahankan menurut Ruslan Saleh. Selanjutnya ada pendapat dari Herbert L. Packer. Nah, Herbert Packer memperhatikan sanksi pidana penting untuk tetap menjadi perhatian. Menurut Herbert Packer itu dengan alasan yang pertama, sanksi pidana sangat diperlukan karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Yang kedua, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Yang ketiga, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dari suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Nah, artinya menurut Herbert Packer ini hukum harus dilaksanakan secara manusiawi, secara cermat dan teliti. Nah, selanjutnya ada teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Yang pertama, tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kesatuan, for the public as a whole. Dan kedua, hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh. Di dalam pemidanaan terdapat berbagai teori yang membahas tentang alasan-alasan yang membenarkan justification penjatuhan hukum pidana. Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif. Nah, teori absolut ini hukum itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Nah,
Jadi di dalam teori absolut, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang membahayakan orang lain, ia harus dihukum dengan dijatuhkan sebagai pembalasan. Tujuannya adalah sebagai pembalasan. Nah, di dalam hukum Islam ini dikenal dengan nama istilah kisos ya. Dan selanjutnya ada teori relatif. Nah, teori ini landasi yang tujuan yang pertama memenjarakan. Tujuannya adalah penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ini tujuan memenjarakan supaya mereka para pelaku tindak pidana ini menjadi jera. Yang kedua, tujuan memperbaiki pribadi narapidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman. Ini disebutkanlah, inilah maksud dari adanya lembaga pemasyarakatan itu, tujuannya adalah untuk membina para pelaku tindak pidana ini. Tetapi justru kadang-kadang ketika di Indonesia yang terjadi itu sudah menjadi pemandangan umum, ketika seseorang itu dipidana, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, yang banyak itu bukannya menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi lebih buruk. Misalnya contoh, ketika masuk dia maling sepeda, ketika sudah keluar nanti lanjut ilmunya maling sepeda motor. Nah, ketika masuk maling sepeda motor, nanti lanjut lagi ilmunya menjadi maling mobil. Nah, kenapa? Karena bercampur baur dalam segala bentuk kejahatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Yang ketiga, membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, yaitu menjatuhkan hukuman mati dan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Nah, ini untuk tujuan dalam teori relatif untuk mempidanakan seseorang. Masih ada beberapa pendapat menurut Karl O. Christiansen, Muladi dan Bardanawawi Arif, serta ada pendapat Bardanawawi Arif juga secara sendiri. Nanti silahkan dibaca di materi yang saya jelaskan. Yang saya sampaikan materi maksudnya di dalam sistem perkuliahan Sikuli kepada mahasiswa, silahkan dibaca secara cermat dan dipelajari dengan membandingkan dengan membaca di buku referensi dan bahan-bahan bacaan lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat tentang kebijakan kriminal atau criminal policy ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian, bagi para mahasiswa dimanapun berada, bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Demikian lebih dan kurang dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.